Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memimpin tim dalam 4 laga, pelatih Shin Tae-yong angkat bicara soal target timnya ke depan. Dalam 4 pertandingan tersebut, skuad Garuda telah mengantongi 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Sayangnya, pada laga terakhir, Timnas Indonesia harus takluk dari Cina dengan skor 2-1. Kini, tantangan besar sudah menunggu di depan mata, di mana Indonesia akan menjamu 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, dalam 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Shin Tae-yong menyadari, Jepang akan menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Jepang adalah tim yang sangat tangguh, ujarnya, dilansir dari bolasport.com melalui IS Plus. Kendati demikian, Shin masih optimistis dalam menghadapi laga ini dan menyiapkan timnya agar bisa tampil sebaik mungkin di kandang. Sementara itu, melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong merasa lebih percaya diri, terutama mengingat hasil positif saat pertemuan pertama di Jeddah. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, sehingga ia berharap momentum tersebut bisa berlanjut di Jakarta. Kami memiliki catatan bagus saat tandang ke Arab Saudi, dan akan mencoba bermain maksimal di hadapan supporter sendiri, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang menghadapi tantangan berat di grup yang sering disebut sebagai grup maut. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan tim-tim unggulan yang hampir setiap tahun berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tetap menjaga asa bahwa skuad Garuda bisa menembus babak selanjutnya. Saya sudah katakan kepada para pemain, mari kita nikmati setiap pertandingan. Target kami adalah mencapai ronde keempat, ujar Shin. Ia optimistis bahwa para pemainnya bisa menjaga semangat dan percaya diri untuk terus tampil kompetitif. Kabar baik datang bagi para penggemar Timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis. Menurutnya, Timnas Indonesia bisa lolos ke babak playoff jika berhasil mencapai posisi 3 atau 4 di grup C. Saya yakin sekali bahwa kami bisa mencapai target untuk ke ronde 4, ungkap Shin Tae-yong setibanya di Jakarta. Jika Jordi Amat siap bermain kembali, kemungkinan besar kita bisa melihatnya tampil dalam laga berikutnya, termasuk saat menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Kehadiran Jordi tentu akan menjadi tambahan kekuatan penting di lini pertahanan Timnas Indonesia, yang kini semakin dipersiapkan untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Timnas Indonesia sendiri tengah berfokus memaksimalkan setiap peluang, agar impian berlaga di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Semangat optimis Shin Tae-yong dan pulihnya pemain-pemain kunci seperti Jordi Amat diharapkan dapat memperkuat langkah skuad Garuda untuk terus maju di kompetisi internasional ini. PSSI masih menunggu kembalinya Shin Tae-yong dari Korea Selatan untuk menggelar persiapan menuju 2 laga penting Timnas Indonesia di Jakarta pada bulan November mendatang. Setelah melakoni 2 partai tandang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, Shin kembali ke negaranya untuk beristirahat sejenak. Saya belum tahu persis kapan datangnya, tapi secepatnya karena akan ada persiapan Timnas Indonesia melawan Jepang, kata Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, kepada awak media. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung pada 15 November mendatang, diikuti oleh pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang saat ini tengah dalam proses persiapan untuk menghelat partai tersebut. Terkait komposisi pemain untuk 2 laga ini, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Shin Tae-yong. PSSI sendiri belum menerima laporan dari pelatih asal Korea Selatan itu mengenai daftar pemain yang akan dipanggil. Kami masih menunggu Shin Tae-yong, termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan yang pasti kan pada saat itu sedang FIFA Matchday. Jadi kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, jelas Yunus.
Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama setelah hasil kurang memuaskan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Dukungan dari masyarakat dan pendukung sangat penting dalam momen ini, terutama dengan adanya dukungan dari ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir untuk mendukung Shin Tae-yong. Dengan semangat juang yang tinggi, Garuda Merah Putih diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di dua pertandingan tersebut. Selain itu, PSSI dan Kemenpora juga saat ini sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang pada bulan November. Meski begitu, kehadiran Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan untuk timnas Indonesia, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong setelah kembali dari Korea Selatan. Arab Saudi secara resmi mengakhiri kontrak dengan pelatih Roberto Mancini di tengah perjuangan mereka di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya sepakat berpisah usai serangkaian hasil yang mengecewakan di laga-laga sebelumnya. Mancini, yang memimpin timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023, mengalami kesulitan membawa tim ke performa terbaik. Di bawah asuhannya, Saudi tersingkir dari Piala Asia awal tahun ini di babak 16 besar setelah kalah melalui adu penalti dari Korea Selatan. Lebih baru, timnya juga menelan kekalahan 2-0 dari Jepang dan ditahan imbang tanpa gol oleh Bahrain dalam dua pertandingan kualifikasi terakhir. Dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan di platform X, Federasi Sepak Bola Saudi menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi dan pelatih tim nasional, Roberto Mancini dari Italia mencapai kesepakatan bersama pada hari Kamis untuk mengakhiri hubungan kontrak, bunyi pernyataan tersebut. Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan 5 poin, tertinggal 5 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen setelah 4 pertandingan. Dengan dua laga krusial pada November mendatang, yaitu menghadapi Australia di kandang pada 14 November dan melawan timnas Indonesia di Jakarta pada 19 November, tantangan besar menanti Arab Saudi tanpa Mancini di kursi pelatih. Situasi ini membuat langkah mereka untuk lolos ke Piala Dunia semakin sulit, di mana hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang mendapat tiket otomatis. Tim peringkat ketiga dan keempat akan mengikuti babak playoff, sementara 2 tim terbawah dipastikan tersingkir dari persaingan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Target awal PSSI adalah meraih 4 poin dari 2 laga tersebut, namun timnas Indonesia hanya mampu mengamankan 1 poin, dengan hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan dari Cina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengakui bahwa evaluasi dilakukan menyeluruh, dan ada satu aspek utama yang menjadi fokus, yakni chemistry antar pemain. Chemistry tim kurang menyatu. Kami meminta kepada Shin Tae-yong untuk lebih meningkatkan komunikasi dan atmosfer di dalam tim, ujar Sumarji, Kamis, 24 Oktober 2024, yang dikutip dari Instagram Perspektif Football ID. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia kini berada di posisi kelima Grup C dengan 3 poin, menempatkan skuad Garuda dalam situasi yang cukup sulit untuk melaju ke fase selanjutnya. Pada FIFA Matchday periode November 2024, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Meskipun demikian, dukungan dari pendukung di kandang sendiri diharapkan bisa memberi energi tambahan bagi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif melawan 2 tim kuat tersebut. Para supporter timnas Indonesia beramai-ramai mengirimkan pesan kepada bek tengah Elkan Bagot yang telah lama tak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Nama Bagot mendadak menjadi perbincangan netizen di media sosial X pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore WIB, saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Bek tengah Blackpool tersebut memang tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu, setelah terjadi masalah dalam playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Namun, para supporter berharap agar Bagot segera kembali ke skuad Garuda. Salah satu cuitan dari akun Xioful berbunyi, "Happy birthday Elkan," diucapin sama akun timnas. "Ditunggu main lagi sama timnas ya Elkan." Menariknya, meskipun tidak dipanggil sejak Januari 2024, Bagot terlihat mengenakan jersey baru timnas Indonesia dalam beberapa unggahan. Supporter pun menyampaikan dukungan agar pemain ini kembali membela tim nasional.